Baik, eh, uraian Dhamma yang sangat bagus dan kita tak terasa 45 menit kita mendengarkan uraian dari Bante Jayamido, dan sedikit saya berikan suatu kesimpulan yang mungkin akan bisa memancing atau bisa menimbulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa akan menjadi diskusi lebih berkembang. Karena acara akan kita selesaikan pukul 11 kira-kira begitu. Jadi intinya adalah perubahan ini kita harus maknai sebagai sesuatu yang indah, dan kata kuncinya adalah ada dua, yaitu memang perubahan itu adalah sesuatu hukum atau anicca sesuai dengan agama Buddha, bahwa ini adalah sesuai dengan apa adanya. Jadi kita mau tidak mau itulah kenyataan. Kita memang harus change dan kita harus terus mengikuti perubahan itu sendiri. Kalau tidak kita justru akan mati atau paling tidak kita akan kepontal-pontal. Perubahan itu adalah kenyataan yang mesti terjadi. Dan kedua, bagaimana kita mengendalikan atau bagaimana kita bisa merespon perubahan tersebut. Dan tentunya respon itu adalah yang harus membuat kita harus lebih positif atau lebih optimis. Karena kalau kita, walaupun kita tidak bisa mengendalikan perubahan itu, tapi kita di dalam diri kita harus bersikap optimis. Demikian ringkasnya. Dan yang paling lebih penting adalah memang kenyataan, tadi Bante juga sudah ngomong, tidak mungkin duka itu kita bisa hilangkan. Justru kita berusaha untuk lebih memperkecil. Bagaimana? Ya, ibaratnya tadi shockbreaker, semoga kita bisa membuat mobil atau tubuh kita itu memiliki shockbreaker yang bagus, sehingga apapun dampak perubahan, apapun yang terjadi di luar kita, kalau shockbreaker kita bagus, ibaratnya tetap ada gerunjalan tapi mentul-mentulnya lebih enak. Dan kembali ke konsep yang terakhir dalam Buddhis, bahwa segala sesuatu adalah dikendalikan oleh diri kita sendiri. Maka tugas kita adalah setelah acara ini, nantinya kita persiapkan diri untuk memiliki shockbreaker yang baik untuk diri kita sendiri. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan. Pagi Bante, nama saya Chandra. Saya 15 tahun atau 20 tahun lalu pernah ketemu Bante di Indofood sana, waktu pengen ngundang Romo untuk ceramah Dharma di Sakti gitu. Oh, sekarang udah jadi Bante. Sudah berubah ya. Yang jadi pertanyaan saya, kita orang-orang awam aja pengen cita-citanya seperti Romo, jadi profesional sukses, berhasil. Dan kemudian kenapa dengan berjalan waktu Bante Romo berubah menjadi Bante? Apakah bisa sharingkan apa lebih enak dari Bante gitu? Langsung aja pertanyaan kedua dari Pak Irsan. Ya, selamat pagi Bante. Saya Irsan, saya mau tanya, tadi di uraian Bante yang terakhir, Bante mengatakan sebagai umat manusia kita sebaiknya menambah kebajikan. Salah satunya kalau kita ketemu teman atau ketemu ya sahabat-sahabat, kita menawarkan apa yang bisa saya bantu. Sekarang itu kan keadaan perekonomian itu kan krisis Bante. Ya mungkin kalau kita terlalu baik dengan orang tuh, beberapa orang tuh mungkin dalam tanda petik itu minta tolong dalam bentuk utang uang misalnya. Lah, padahal sekarang tuh fenomenanya tuh hobi utang tak hobi bayar. Lah, bagaimana kita menyikapi dalam hal-hal tersebut nanti? Terima kasih. Namo Buddhaya Bante. Saya Ahai. Setelah saya dengarkan Dhamma tadi, kesimpulan saya adalah kita harus bisa menerima kenyataan sebagai apa adanya, supaya kita tidak menderita duka. Yang menjadi unek-unek atau pertanyaan saya untuk menerima kenyataan ini,
menurut saya butuh sebuah kerelaan. Kalau kita tidak rela, bagaimana kita bisa menerima musibah atau bencana dan sebagainya? Sangat-sangatlah sulit. Nah, pertanyaan terakhir saya, bagaimana cara mengembangkan kerelaan itu sendiri? Terima kasih, Bante. Baik Bante, ini ada 3 pertanyaan yang sangat menarik, yaitu dari Pak Chandra, Pak Irsan, dan Pak Ahai. Kalau dari Pak Chandra ini Satu-satu aja. ya satu-satu Pak ya. Kalau semua Anda begini nanti mengulang. Ya, jadi intinya adalah dari Pak Chandra. Pak Chandra melihat Bante ini dulu sebagai seorang, tidak hanya sebagai seorang romo, tapi juga sebagai seorang profesional yang handal dan sukses. Dan Pak Chandra pun juga kepingin sukses seperti suksesnya Pak Herman S. Endro waktu itu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kenapa malah Bante lebih senang malah meninggalkan kesuksesan itu, padahal kan itu lebih indah, dan ini cita-cita Chandra ingin sukses Pak Herman S. Endro. Tetapi kenapa? Apa rahasianya dan kenapa Bante ingin malah menjadi seperti ini? Begitu Bante. Pertanyaan pertama Bante. Ganti profesi Bante. Ya, dikatakan kalau ular mau tetap survive hidup, dia harus bisa melungsungi. Kalau ular tidak berani melungsungi, dia akan mati. Betul nggak itu? Itu aja mesti Anda pegang. Anda mesti pegang. Harus tahu melungsungi, melakukan transformasi. Kalau Anda di perusahaan juga tidak melakukan transformasi dari waktu ke waktu, perusahaan Anda akan mati juga. Punya restoran begitu aja, pasti akan mati. Nah, demikian juga dengan diri saya, bahwa karena pengetahuannya mengenai Dharma itu sudah mantap ya, bahwa mati adalah pasti. Hidup adalah tidak pasti. Life is uncertain, but death is certain. Hidup tidak pasti. Mati itu adalah pasti. Nah, di dalam kurun kehidupan kita, ada waktu-waktu kita itu mencari harta, mencari uang, mencari kehormatan, mencari jabatan. Itu batasnya nggak ada, cuma langit itu. Cari jabatan, kalau paling tinggi di Indonesia ya presiden. Kalau di perusahaan presiden direktur. Atau kalau mau bukan menjadi jabatan tapi jadi pemilik modal ya. Harta juga begitu, nggak ada habisnya. Cari istri juga ada habisnya nggak? Nah, contoh sampai 3 itu ya, ada yang 4 ya. Saya kenal dengan seorang jenderal polisi, istrinya 4 itu. Nggak pernah puas. Nah, ada waktunya bahwa saya akan mencari harta untuk orang di rumah saya, untuk saya tinggali, untuk saya wariskan, untuk kenang-kenangan. Nah, saya memang menerbitkan buku memoir namanya Menapak Pasti. Waktu itu juga dijual di sini, tapi mungkin masih ada di Gramedia. Yang berisi adalah apa yang telah saya lakukan untuk orang lain. Di dalam buku itu bab 1 menceritakan apa yang saya telah lakukan terhadap keluarga saya yang non-muslim. Yang muslim. Saya Buddhis. Saya punya nilai enggak? Anda kan punya buku album enggak? Yang Anda simpan biasanya fotonya yang bagus-bagus apa yang jelek-jelek? Ya itu. Coba ceritakan. Saya akan menyimpan di album saya apa yang saya telah lakukan kepada keluarga saya. Bab 2 saya ceritakan apa yang saya berikan saya kepada komunitas Buddhis, di nasional maupun internasional. Yang ketiga, bab ketiga saya ceritakan apa yang saya lakukan di masyarakat bisnis. Tadi udah dijelaskan. Bab yang terakhir adalah apa yang telah saya berikan kepada organisasi-organisasi sosial keagamaan. Kelihatan bahwa hidup itu punya pelangi. Coba indahnya, kalau ini warnanya kuning semua, indah enggak itu? Harus ada warna merah, warna hijau, warna biru. Barulah hidup itu betul-betul life and beauty. Nah, inilah yang saya katakan pelangi dalam kehidupan saya yang saya sajikan, yang saya tutup dengan menjadi seorang biku. Bahwa harta kekayaan itu sudah saya tinggalkan sebagai warisan. Tetapi saya sendiri mau
bertransmigrasi ke alam lain. Ibaratnya Anda pada suatu saat dinyatakan harus transmigrasi ke Amerika. Kalau Anda tidak membawa apa-apa dan diberangkatkan ke Amerika, di Amerika jadi apa Anda? Gelandangan kan? Itu alam peta. Tetapi kalau Anda pergi ke Amerika dengan membawa bekal, bisa gelandangan nggak di sana? Enggak. Nah demikian juga kalau kita bisa menata kehidupan. Sebagian adalah untuk mencari harta, untuk ditinggalkan kepada orang di rumah, anak, cucu. Tinggal kalau itu dirasakan standarnya cukup, kebajikan apa yang Anda tanam untuk diri Anda sendiri sebagai bekal untuk the next life. Sehingga hidup ini menjadi balance. Saya memang mempunyai filsafat, hidup itu harus balance. Antara duniawi dengan rohani. Antara seni, budaya, material, semua itu harus diseimbangkan. Ibaratnya musik itu, ya, di orkestra. Macam-macam musik, tapi semua itu selaras, seimbang. Sehingga ada beauty. Nah kalau waktu itu saya katakan bahwa saya sudah melakukan ini semua dan sudah tiba waktunya untuk cari bonus untuk kehidupan yang akan datang. Bonus, ini semua bonus. Makanya itu mempunyai motivasi saya besar. Diundang kemana-mana, oke. Karena ini bonus of life. Yang merupakan tambahan kebajikan untuk saya bawa buat saya sendiri. Bukan untuk Anda, bukan untuk orang lain. Nah, makanya saya putuskan waktu itu untuk menjadi biku dan tidak semua orang usia 70 jadi biku boleh. Hanya saya yang boleh. Hah? Karena di sangga ada aturannya sebelum maksimum usia 60 boleh jadi biku. Setelah 60, very, very difficult. Amat-amat susah kecuali buat saya. Orang tanya lagi, kenapa kok Semido bisa dapat? Menurut saya, analisa saya, sangga tidak pernah mengatakan, yang nomor satu dilihat, badannya masa sehat atau sudah loyo. Siapapun juga kalau loyo biarpun di bawah 60 ya nggak boleh. Suruh ceramah kiri kanan menggok nanti repot. Gitu. Lihat badannya dulu sehat apa enggak. Kemudian kedua pasti dilihat pemahaman dharmanya cukup apa tidak. Yang ketiga adalah dilihat pengabdiannya sampai di mana dulunya. Bermanfaat enggak orang ini? Nanti jangan-jangan umur 70 jadi biku semua umat di Tanah Putih, aduh biku tua, begitu taruh di sini. Bikin susah. Nanti umat banyak duitnya buat jadi ke dokter. Iya enggak? Mengeluh, emangnya Tanah Putih ini jadi rumah jompo itu sebelah sana loh. Gitu. Ya ada kan rumah jompo di sebelah sana gitu. Tanah Putih tidak. Nah ini tentunya jadi pertimbangan dari Sangga untuk menyetujui saya itu boleh jadi biku atau tidak. Nah kalau kelihatan nampaknya syarat-syarat semacam itu menurut saya kalau saya jadi pimpinan Sangga syaratnya ya begitu. Karena sudah biasa jadi pimpinan di perusahaan. Kalau mau terima karyawan kan ada syarat-syaratnya. Kalau syarat-syarat itu oke, ya jawabannya oke begitu. Itu jawaban saya untuk Saudara Chandra. Yang kedua adalah yang dari Pak Irsan. Jadi untuk menghadapi proses perubahan ini kan kita harus mau tidak mau untuk berbuat baik dan selalu berbuat baik. Lebih baik kita banyak memberi kepada orang. Hanya saja ini yang di masyarakat ini terjadi ada hobi ngutang tapi tidak hobi bayar utang. Ya. Nah, akhirnya kan membuat kita ini galau Bante. Ini bagaimana kita menyikapi ini, kita sudah mau berbuat baik tapi kok malah kita direspon yang tidak baik gitu Bante. Saya memang juga pernah galau begitu. Wah, pokok nulung kok mesti mentung gitu loh. Ya. Pada waktu saya berpikir kayak begitu, pada waktu itu di Wihara Buddha Metta datang almarhum Bante Narada Mahathera. Ya, seorang biku pertama Theravada yang datang ke Indonesia itu. Di situ beliau khotbah. Entah karena beliau bisa membaca pikiran saya atau tidak, nggak tahu. Tapi khotbahnya itu yang mengenai pertanyaan saya dari Anda itu. Kalau Anda berbuat kebajikan,
dibalas dengan keburukan, maka Anda akan kecewa, akan sakit hati, akan marah. Maka yang salah itu siapa? Ada perubahan kan di situ? Sadar Anda berbuat kebajikan, kok dia tidak berbuat kebaikan sama kita? Itu ada change, ada perubahan. Maka yang salah itu bukan dia. Dia mengatakan, yang salah itu adalah kamu sendiri. Mengapa kamu menanggapi sesuatu itu secara negatif? Kalau Anda sudah mengatakan, saya tidak lagi mau membantu orang-orang karena saya kecewa, maka berarti Anda berbuat keburukan. Karena hidup ini ada baik, ada buruk. Kalau Anda tidak mau berbuat baik, maka Anda berbuat buruk. Nah, kalau Anda berbuat buruk, aku salah kama, penderitaan itu lebih dalam. Mana yang Anda pilih? Begitu. Waduh, kepentung saya ini gitu. Yang kedua adalah beliau mengatakan bahwa kalau Anda berbuat kebaikan, terutama dalam bidang materi, jangan diembel-embeli dengan minta balasan. Contohnya, ini ada di dalam sangga ya. Kalau Anda berdana makanan, di pagi siapa yang berdana makanan itu Pak? Tadi ya. Berdana makanan. Itu seringkali ibu-ibu, Bante itu enak loh. Bante gak dimakan ya yang itu ya. Gitu. Karena ada kepercayaan itu kalau saya berdana harus diembel-embeli. Kalau dimakan Bante, rezeki saya muncul gitu. Kalau nggak disentuh oleh Bante, aduh, kecewa dia. Nah, embel-embel umpan balik ini yang sering membuat kita menderita. Hendaknya biasakan kalau kita berdana kepada biku, serahkan itu milik biku. Makanya nggak boleh disentuh lagi. Makanya nggak boleh disentuh lagi kalau dikasih sama Bante, tidak sentuh lagi. Artinya apa? Itu milik Bante sudah. Mau dimakan silahkan, tidak dimakan silahkan. Tapi saya tahu dana yang sudah saya serahkan akan berubah dengan kebajikan. Jangan pakai diembel-embeli. Nah, dampak kita itu suka ngembel-embeli apa yang kita berikan, itulah duka. Misalnya, seseorang memberikan sesuatu yang indah, bagus diberi. Kemudian yang terima itu laku letakkan aja. Kecewa dia. Karena diembel-embeli apa? Saya kepengen dihormati. Saya kepengen diingat-ingat. Saya kepengen dibalas. Ada saya. Itulah sumber daripada penderitaan. Begitu ada perubahan, kita kecewa. Nah, kalau orang itu minta pinjaman uang, kembali hati-hati. Karena cepat utang, tapi telat bayar. Jangan jauh-jauhlah kepada orang lain. Anda sekalian. Punya kredit card kan? Ayo enak mana? Anda punya rezeki, saya mau lunasi kredit card ini belum supaya saya tidak punya utang. Atau saya cicil, mau boleh dicicil minimum kok. Ayo, biasanya mana? Dicicil. Nah kalau Anda mencicil berarti penderitaannya juga tercicil. Tapi kalau Anda mengatakan saya punya rezeki, saya bayar cash, habis. Maka saya nggak punya lagi utang. Lebih tentram. Tapi manusia tidak begitu. Nah, seringkali kita itu memang suka ngembel-embeli. Kepengen diharapkan dia masih teringat dengan saya. Itu manusiawi. Gitu. Manusia yang normal tapi abnormal. Manusia normal. Karena suka ngembel-embeli. Dulu sudah saya bantu. Sekarang itu sombong dia. Nggak mau lihat saya. Apa itu? Karena kepengen diembel-embeli, teringatlah kepada saya. Teringatlah kebaikan saya. Nah kalau Anda mau ngutangin orang, kembali seperti bank. Anda harus periksa hati-hati dengan teliti. Jangan karena lihat agama Buddha pasti baik. Belum tentu. Namanya utang uang, saya mengatakan kalau orang pinjam uang, nggak pakai jaminan, di otak saya harus saya program bahwa ini tidak akan kembali. Karena lebih sering tidak kembali daripada kembalinya. Sangat sedikit. Ngemplang itu lebih
cepat. Bahasa Jawa Timur itu ada parian. Tan kolek gempo legi. Ketan kolek, kolak, gempo, buah gempo, makanan selalu legi. Kalau utang itu nyelek, begitu nyaurnya itu gombloi. Gombloi itu seenaknya sendiri. Gitu. Jadi kalau Anda mengutangi orang, bersikap seperti seorang bankir. Hati-hati. Jangan cepat-cepat keluar dari ini. Tapi harus cepat keluar dari otak. Dan harus siap ini tidak akan kembali. Karena itu kalau ngutangi, jangan memberikan 100%. Kecuali ada jaminan. Kalau perlu 50%. Atau kalau Anda tidak yakin sama sekali, aduh saya kali ini nggak bisa bantu ya, tapi Anda saya berikan uang. Itu dana itu lebih bagus daripada Anda ngutangi, habis itu direwer-rewer. Sudah berbuat kebajikan, tetapi minusnya akan banyak sekali direwer-rewer itu. Kebencian, ketidaksenangan. Wah tiap kali ketemu orang lain, kamu kenal gak dia? Wah itu utang, gak bayar loh dia. Hati-hati kamu jangan percaya. Ketemu yang itu, kamu kenal dia? Wah hati-hati loh, terus perbuat keburukan. Lebih bagus kalau saya lakukan, nih maaf saya nggak bisa ngutangi, Anda saya berikan uang. Ini dana, itu lebih bernilai. Tapi kalau Anda ngutangi, harus siap-siap bilang. Jangankan ngutangi begitu. Tadi malam saya ketemu dengan Pak Ayo. Pak Ayo boleh nggak saya minta fotokopi dari buku karangan Dalai Lama mengenai The Leadership Way of Buddhism. Saya bilang, loh, kenapa Bante? Kan dulu saya kasih. Biasa dipinjam orang nggak kembali. Wong buku Buddhis saja dipinjam oleh orang Buddhis, itu dipinjamkan, itu juga nggak kembali. Apalagi utang uang. Jadi kalau ada change, ada perubahan, tidak kembali. Supaya kita itu jangan kecewa, kita yang harus memanage mind and heart itu, pikiran dan hati kita itu. Jangan kasih banyak-banyak. Harus teliti. Kalau siap, karena itu mengapa kalau di bank itu, kalau memberikan kredit dengan agunan, bunganya lebih rendah. Betul? Tapi kalau KTA, kredit tanpa angsuran, KTI, kredit tanpa angsuran, itu bunganya mesti tinggi. Karena apa? Risiko nggak kembali itu besar. Nah risiko ini yang harus Anda manage. Supaya kecewanya itu tidak besar. Lebih bagus nggak ngutangi, ini tak kasih. Bante Kanti juga gitu. Aduh, orang-orang itu pada datang dari saya. Minta ini untuk pinjaman itu. Iya Bante sudahlah kasih aja cuma-cuma lah. Mengatakan saya nggak pinjam. Karena nggak akan kembali. Nanti kembali masih utang lagi. Dablek gitu orang itu. Seorang biku didatangi. Banyak itu umat yang datang pada biku untuk minta bantuan itu. Mestinya umat itu membantu biku, kok ini minta biku. Ya biku tuh angpaunya kan banyak katanya gitu. Ya tiap kali orang datang kan kasih dana. Nah itu kan boleh dananya dipakai. Dikira bisa, ya adalah umat-umat yang. Nah di dalam Anda berdana itu tidak harus uang. Tidak harus barang. Tetapi dengan dana cheerful face, dengan wajah yang cerah, dengan senyum, itu dana. Memberikan nasihat, itu juga dana. Memberikan pengetahuan, keterampilan untuk meningkatkan, itu juga dana. Jadi tidak selalu harus Anda berikan dalam bentuk uang atau barang. Tetapi kalau Anda berikan dalam bentuk senyum, wajah yang cerah, nasihat, petunjuk, keterampilan, pengetahuan, free of charge, ini bebas cuma-cuma, Anda gak akan kecewa. Gak, terima kasih gak apa-apa. Sering kali kita itu dikecewakan dengan orang lain. Tapi itu adalah pengalaman saya, kesalahan saya sendiri, tidak merespons secara positif terhadap perubahan yang ada. Karena apa? Kita tidak pernah ikhlas memberi. Kepengennya masih kepengen diingat-ingat. Kepengen namanya dicantumkan di pintu-pintu wihara itu. Pengen masukkan di iklan. Pengen difoto waktu nyumbang. Kalau fotonya nggak ada, marah. Apa ini gitu. Nah ini yang kesalahan. Shock pikir kita itu yang harus kita pertahankan. Ya, itu jawaban saya. Ya. Pertanyaan dari Pak Ahai. Ini kita kan merespon perubahan. Kalau ada perubahan yang negatif, misalnya kan kita harus mempunyai jiwa kerelaan.
kerelaan kita harus tinggi, karena semakin kita punya kerelaan yang tinggi kan kita semakin siap menghadapi perubahan tersebut. Bagaimana cara mengembangkan kerelaan tersebut, Bante? Ya, yang nomor satu, semua agama mengajarkan ikhlas, mengajarkan pasrah, mengajarkan kita tawakal, mengajarkan kita teguh dan tangguh. Semua mengajarkan. Nah, untuk itu yang pertama, kita harus belajar dharma. Pengetahuannya dulu lah. Bahu saca, pengetahuannya dulu. Teori-teorinya bagaimana sih? Baca buku. Maka perlu mendengarkan dhamma. Dhamma sakaca etang manggalamut tamang. Dengan mendengarkan dhamma itu juga teori-teorinya bagaimana. Seperti hari ini teori semua. Tapi yang kemudian kedua adalah dengan cara sipa, praktek. Nanti itu menceritakan begini, prakteknya bagaimana? Jadi trial and error, mencoba, trial itu yang mencoba dengan ada kesalahan kita coba lagi, kesalahan lagi. Orang yang selalu melaksanakan trial and error pasti dapat kemajuan. Gak ada orang yang sukses tidak pernah gagal. Gak ada orang sukses yang tidak pernah mengalami kesulitan. Trial and error ini juga di perusahaan itu jalan terus. Jalan terus. Di situ letaknya trial, mencoba, dan error itu terdapat kesalahan, kegagalan. Di situ letaknya adalah kebijaksanaan. Seperti tadi Bante mengatakan, Bante Narada bilang begini, saya coba begini. Bante Narada begitu, hasilnya seperti apa? Aduh, masih sakit. Aduh, masih marah. Aduh, masih kesel. Coba lagi. Lama-lama, ya dablek. Hal biasa. Orang kalau dihutangi juga enggak, ya sudahlah, ikhlaslah. Pasti saya lebih kaya daripada dia. Ya udah, saya lebih kaya daripada dia. Kalau orang datang pada kita kemudian pinjam uang, berarti saya lebih kaya dari dia. Minimal adalah kaya hati. Nomor 2, kaya harta. Kaya itu tergantung ya, relatif. Dibandingkan dia, saya lebih kaya. Jadi kalau dia nggak bayar, udah, ini dana untuk Anda. Semoga Anda berbahagia dan saya sangat berbahagia menolong Anda. Saya kadang-kadang berpikir apa? Senang kalau orang itu nggak bayar utang sama saya. Saya berbahagia. Mestinya kan marah kan? Kesal, benci, dengki. Pada awalnya begitu. Belakangan saya enggak, senang. Karena apa? Orang yang ngemplang itu nggak akan datang lagi. Betul gak itu? Orang yang ngemplang nggak akan datang lagi. Jadi satu orang yang tidak menyusahkan saya. Malah saya bisa lucu. Begitu lihat saya, klebat. Wah, nyingkir gitu. Kayak wayang kulit ya, wayang kulit tet, seleret gitu loh. Ketemu lagi, wedok-wedok ngilang gitu. Kayak gitu loh orang yang salah itu. Kita bisa belajar. Karena apa? Punya sati, punya meta, punya maaf. Karena pengetahuan dulu. Dari pengetahuan yang benar ini, maka pikiran kita benar. Karena pikiran kita benar, maka shock pikirnya jalan. Apapun yang terjadi, ya sudahlah. Itu adalah karma saya. Saya bayar utang karma lampau. Mungkin kehidupan dulu saya banyak utang, juga kelakuannya sama, sekarang sudah terbayar lah. Itu baru bisa ngomong begitu kalau kita trial dan error. Mantapnya itu munculnya dari situ. Mencoba. Timbulnya resep yang enak di rumah makan. Karena apa sih? Selalu mencoba. Selalu diperbarui terus. Gak ada jalan lain. Bahu saca sama sipa. Etang manggalumu tamang. Dengan pengetahuan, dengan menambah keterampilan, maka itu adalah berkah yang paling utama. Karena apa? Bisa tersenyum terus. Dalam keadaan kepahitan, tersenyum. Dalam menghadapi kesulitan, tersenyum. Tapi jangan lama-lama tersenyum-senyum sendiri. Nah, ke rumah sakit gila nanti itu. Karena itu ternyata senyumannya senyuman palsu itu. Hatinya remuk, redam. Tapi di depan, wah, wajahnya seperti bulan purnama begitu. Ya, itu jawaban saya. Ya, kita berikan kesempatan kepada para ibu-ibu, cici-cici, tante-tante, karena tadi pertanyaan 3 dari cowok-cowok. Silakan angkat tangan, maju ke depan. Oh ya. Selamat siang Bante, nama budaya.
Nama saya Silia. Tadi kan Bante menjelaskan bahwa bila kita tidak bisa menerima perubahan, maka kita sendiri yang akan mati. Nah, dari yang Bante berikan contoh tadi kan, biasanya kan dari kaum wanita tentang mengenai pakaian ataupun HP dan BB dan yang lain-lain itu kan selalu mengalami perubahan. Nah, kebanyakan dari wanita kan pasti akan mengikuti perkembangan itu, modis, pakaian dan lain-lain, dan itu akan menyebabkan perilaku yang konsumtif. Nah, itu sebenarnya baik atau tidak, Bante? Terus yang kedua tentang penuaan ataupun proses menjadi tua. Sang Buddha sendiri kan juga mengajarkan bahwa kita tidak bisa menghindari penuaan. Dari yang kulitnya udah kencang menjadi keriput ataupun peot. Nah, ada sekarang kan udah banyak yang memakai kayak suntikan kolagen, terus dari yang hitam menjadi putih karena proses dari medis ya, Bante. Nah, ataupun yang biasanya melakukan operasi bedah plastik agar terlihat seperti lebih muda lagi, seperti itu, Bante. Nah, itu kan sepertinya kan cenderung kita tidak bisa menerima perubahan itu, yang tidak bisa menerima proses tua itu. Nah, di sini Bante dari yang contoh-contoh tadi, bagaimana bentuk kewaspadaan kita tentang perilaku hidup konsumtif itu dan bagaimana bentuk pengendalian diri kita. Terima kasih, Bante. Jadi yang pertama mengenai perilaku konsumtif itu memang sudah menjadi perilaku dunia. Karena apa? Anda dipermainkan oleh para pedagang. Valentine, wah bingung semua. Imlek, bingung semua cari yang merah. Memang itu perilaku dunia. Nah sekarang kita tinggal kita sendiri. Kalau kita membeli barang itu hanya ada dua. Wants atau needs. Saya ingin punya atau saya perlu punya. Seringkali lebih banyak ingin. Apalagi hanya punya kredit card. Gak punya uang pun berani beli karena apa? Cuma diesek-esek aja kok. Cuma diesek-esek kok. Nah, coba Anda pergi ke mall itu. Kan gak butuh apa-apa. Saya mau jalan-jalan malam minggu. Begitu ada baju yang bagus. Dia tersenyum. Piti, tergiur. Terus membayangkan kalau saya pakai baju itu begitu cantiknya saya. Begitu anggunnya saya. Timbul piti. Maka didorong untuk membeli. Butuh tidak? Ya, kebutuhan tidak, ingin iya. Nah kalau kita tuh mempunyai sakti yang cukup kuat, membedakan mana wants, mana needs, maka kita bisa mengerem. Kalau tidak, bobollah kredit card itu. Ini pengalaman loh ya. Ini cerita pengalaman lampau ya. Sekarang kan enggak, jubahnya cuma satu, ini aja. Modelnya 2600 tahun. Model baju Anda kan enggak 2600 tahun, ini 2600 tahun modelnya. Warnanya ini aja. Jumlahnya ini saja cuma 2. Ini pun tadi saya lihat loh, kok sudah mulai sobek-sobek ini, jangan lihat ini. Mulai kapan saya pergi sobek-sobek ini? Baru pertama kali dalam kehidupan saya bertemu dengan seorang presiden di Sri Lanka tahun lalu. Pakai sandal, jubahnya sobek, saya jahit sendiri. Coba kalau saya bukan jadi biku, pasti beli jas baru kan? Nah iya. Sehingga jatuh pacaya ya nggak apa-apa, cukup gitu. Ini juga sobek sudah. Loh, ini. Menderita. Jadi dari hidup mewah menjadi hidup menderita. Nggak apa-apa, Pangeran Siddhartha masih lebih berat daripada saya. Masuk hutan, keluar hutan, gak makan, kurus kering. Nah saya kan masih seksi gitu. Dibandingkan dengan Pangeran Siddhartha dari istana ya, punya istri, punya anak, punya mahkota. Masuk hutan, kurus kering, hampir mati kok. Wah kalau saya itu masih belum apa-apa. Jadi harus diperhatikan adalah mindsetnya. Antara needs sama wants. Dan itu kalau Anda biasa meditasi, Anda akan berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai change karena anicca, tubuh.
Meskipun kita mengenal hukum anicca, tapi fisik juga harus dipelihara. Seperti bangunan ini juga harus dipelihara, dibersihkan, dirapikan, mana yang rusak dibetulkan. Jangan karena rusak anicca, ini lampunya mati anicca, semuanya anicca, Anda nggak berbuat apa-apa. Jadi apa? Kehancurannya juga lebih cepat. Demikian juga dengan fisik Anda. Meskipun tahu anicca akan tua, kan Anda mengatakan, saya minimum seperti usianya Sang Buddha. Jadi bagaimana? Bagaimana memaintain and retain, bagaimana memelihara dan mempertahankan tubuh ini akan tetap kuat, sehat, seperti Sang Buddha wajahnya cukup cakep. Mau enggak Anda menyimpan patung Buddha yang mukanya leret begini, ininya jolorot gini? Pasti enggak mau. Selalu kepengen melihat patung Buddha yang sweet, manis, yang bagus. Nah, diri Anda juga begitu. Peliharalah tubuh Anda, pelihara cara berpakaiannya. Karena seorang samanera biku pun terkena sikya. Kalau berpakaian itu jangan kedodoran, jangan seenaknya sendiri. Harus rapi. Saya punya sekretaris waktu di Unilever itu. Wanita sekretaris saya. Suatu hari mengatakan, Pak, saya tahu tamu-tamu Bapak itu siapa, tanpa dia tanya. Kau tahu dari mana? Oh, kalau wanitanya itu cantik, jelita, wah rambutnya, wah seksi. Belum masuk harumnya sudah lewat, pasti itu. Kalau enggak penyanyi juga bintang film. Nah ya benar. Lantas, nah kalau wanita itu datang ke kantor Bapak, bajunya itu model kayak jas, putih, hitam dan sebagainya. Bawa tas, mukanya anggun, pasti bisnismen itu. Profesional. Oh iya benar. Ada lagi. Oh ada Pak. Kalau ada wanita datang ke tempat Bapak, bajunya itu modelnya kuno. Antara kiri kanan gak rata gitu ya. Rambutnya gak kena digunting. Tidak mengenal bedak. Lipstick gak punya. Lantas pasti itu wanita Buddhis. True story. Dia perhatikan, pasti wanita Buddhis itu tidak mengenal bedak, tidak mengenal lipstick, rambutnya itu nggak pernah pergi ke salon, nggak pernah disisir di gunting yang sewajarnya, baju pun kiri kanan nggak pernah rata tempatnya, itu katanya wanita Buddhis. Betul nggak itu ya? Yang wanita betul nggak itu? Masih berlangsung nggak? Ini kan sekian tahun yang lampau itu, mudah-mudahan tidak berlangsung. Beda Pak, katanya sama wanita-wanita Kristen. Kalau masuk kamar sini, beda. Selamat pagi Bapak. Walah gitu. Gak tahu merayu apa bukan ya itu. Wow, masuk mukanya cerah. Haleluya, puji Tuhan Pak. Penuh dengan gairah gitu. Saya ceritakan ini kepada ibu-ibu Wandani waktu itu. Jawab, memang benar itu Bante. Kenapa demikian benar? Habis bikunya juga modelnya bajunya sama. Potongannya sama. Kalau dipakai kedodoran. Kadang-kadang bau karena nggak dicuci katanya. Lungset lagi. Jadi wanitanya ya begitu Bante. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah gitu. Ini true story. Bahwa meskipun ini mengenal anicca, Anda harus memelihara tubuh Anda. Harus memelihara cara berpakaian Anda. Harus memelihara batin Anda. Supaya apa? Minimum usia Anda, kesehatan Anda itu berusia 80 tahun. Itu minimum. Maksimumnya seperti wanita Jepang bisa berumur 120 ya. Jadi jangan menyerah dengan anicca dan membiarkan anicca itu berjalan demikian cepatnya untuk menghancurkan Anda. Jangan sampai terjadi. Cegah ya. 2. Satu lagi ada nggak pertanyaan tadi itu? Cukup ya 2. Baik. Terima kasih Bante. Nama saya Fendi. Yang ingin saya tanyakan mengenai topik kita hari ini anicca. Anicca sesuatu yang tidak bisa di stop. Jadi perubahan akan terjadi terus.
Pertanyaan saya adalah, kalau perubahan itu menyenangkan, nggak ada masalah. Yang jadi problem adalah kalau perubahan itu tidak menyenangkan. Bagaimana kita harus menyikapi kalau perubahan itu tidak menyenangkan? Karena setiap orang ingin semuanya itu senang, bahagia, ya. Tentunya tidak ada yang ingin merasa sedih, susah gitu. Nah, tapi nggak semua orang itu akan mencapai dengan adanya perubahan ini. Jadi apa dan bagaimana seharusnya kita bertindak, berlaku, berpikir. Yang kedua mengenai mind, pikiran. Pikiran juga anicca, dia akan berubah. Nah, bagaimana caranya kita mengontrol atau mengawasi dan mengembangkan pikiran ini supaya bisa dan tetap berkembang dengan baik. Terima kasih. Ya, jadi yang pertama adalah apa tadi? Perubahan ada banyak yang tidak menyenangkan. Bagaimana respons kita? Bagaimana? Ya, yang nomor satu semuanya itu bermuara pada latihan meditasi. Bermuara pada latihan meditasi, khususnya vipassana. Karena di dalam vipassana itu kita akan bisa melihat mind kita, pikiran kita. Pikiran yang menyenangkan dan pikiran yang tidak menyenangkan. Kalau pikiran itu menyenangkan, maka kita selalu ingin diulangi. Tapi kalau kembali pikiran yang tidak menyenangkan, apakah lampau ataupun akan datang, itu selalu kita akan tolak. Nah, di dalam meditasi vipassana itu maka kita seperti sakit dan sebagainya. Selalu kita diberitahukan, cobalah Anda toleransi terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan. Coba Anda toleransi. Seringkali kita tidak toleransi, malah mau tindak keras. Coba toleransi. Kalau bisa Anda membantu perubahan itu. Kalau tidak bisa, let it go. Silahkan dia pergi. Jangan nempel ke saya. Anda suka mana? Minyak wangi atau bau harum menempel diri Anda. Anda masih suka nggak nempel terus? Tapi kalau ada ketempelan terasi, Anda mau nggak? Aduh, baunya enak loh, kayak sambal loh gitu. Hah? Tidak mau, pengen suruh pergi. Nah, kita di dalam meditasi vipassana diajarkan bagaimana bertoleransi terhadap hal-hal yang tidak kita sukai, yang kita tidak senangi, yang kita anti. Kalau kita toleransi, biarkan itu terjadi tetapi tidak mengenai saya. Jangan melekat ke dalam diri saya. Jadi kalau ada terasi kena, nggak usah dipelihara. Ya sudah, kalau perlu ngambil sabun, dibersihkan. Sudah, pergilah. Nggak usah diewer-ewer, nggak usah dowo-dowo. Tapi ada juga kejadian yang membuat kita menderita dowo-dowo. Jadi misalnya seorang dokter yang tuskap, ya, lagi nyayat mayat-mayat. Wah, itu nempelnya itu lebih lama itu. Baunya, bau semengit itu, bau yang nggak enak itu lebih lama daripada bau yang lain. Karena di antara semua bau busuk, yang terbusuk itu adalah bau manusia. Dibandingkan mayat kucing, anjing, kuda, mayat manusia itu paling bau. Nah, kita itu bagaimana bertoleransi terhadap hal yang kita tidak sukai. Itu caranya adalah melalui meditasi vipassana. Karena itu akan nampak keluar itu. Ketidaksenangan, dan itu harus kita toleran. Kalau Anda lihat, baru muncul saja sudah kelejetan kayak cacing kepanasan itu. Gelisah kita. Dan seringkali itu membuat orang gagal meditasi. Karena dia dihancurkan oleh kenangan-kenangan atau rencana-rencana ke depan yang sangat mengkhawatirkan. Hanya dengan vipassana dan latihan. Jadi meditasi setiap hari kalau itu muncul gitu. Kalau syukur kalau vipassana itu. Kemudian jawaban yang kedua adalah mengendalikan pikiran memang tidak gampang melalui vipassana itu. Banting pada waktu ada konferensi
biksu sedunia di Medan kemarin, saya diberikan buku oleh seorang biksu dari Korea. Buku itu mengenai meditation. Dan kalimat pertama, lembar pertama yang saya buka mengagetkan saya. Begitu indahnya syairnya. Dalam bahasa Inggris, ya, menjawab ini. Mind, mind, mind. Pikiran, pikiran, pikiran. Kemudian lanjutannya, it's difficult to find. Mind, mind, mind. It's difficult to find. Pikiran, pikiran, pikiran. Tapi sungguh sukar untuk melihatnya. Kalimat yang kedua, trying to find it, you don't get it. Bertambah akan mencari pikiran, Anda tidak akan menemukan. Menemukan pakai apa? Kalau otak dibelah gini juga gak ketemu, yang ketemu otak kok. Gak ketemu pikiran. When you are trying to get it, you don't get it. Kalimat yang ketiga, nah ini kuncinya, kalimat yang ketiga. Sitting quietly. Duduklah Anda dengan tenang di tempat yang hening. Kalimat yang keempat adalah you will get it. You will get the mind sitting there. Maka Anda akan menemukan pikiran duduk di situ. In the peaceful mind. Dengan pikiran yang tenang. Jadi pikiran bertambah Anda mencari, nggak akan dapat. Tapi kalau Anda duduk dengan hening dan tenang, maka Anda menemukan pikiran duduk di situ. Di dalam keadaan peaceful, dalam keadaan damai. Waduh, saya lantas lemes itu membaca itu. Saya simpan terus sampai sekarang kalimat itu. Jadi kalau ingin kedamaian, harus duduk dulu dengan hening, tenang. Lihat pikiran itu. Kemudian let it go. Anicca, lewat. Di situ. Peristiwanya tetap berlangsung, tapi kita tidak goncang. Kita tetap teguh. Kita tetap tegar, kita tetap takwakal, kita pasrah, ya sudah. Kalau diserahkan ke dokter, ya serahkan dokter. Apapun yang terjadi, kun fayakun. Mau terjadi, terjadilah. Kun fayakun. Kalau mau terjadi, terjadilah. Kun fayakun tahu artinya. Gesera-sera. What will be, will be. Wah, yang tua-tua pasti masih ingat ya lagunya ya. Gesera-sera. What will be, will be. Apa yang terjadi, silahkan aja lah. Let it go. Nah, itu selalu belajar dalam meditasi itu sangat penting. Let it go. Silahkan lewat. Ya, itu jawaban saya. Paling sering orang datang itu stres sama depresi. Sampai saya bilang, Bante Kanti, apa enggak baiknya kita membuat lembaga rehabilitasi depresi dan stres. Di situ nanti ada dokternya, ada psikiaternya, ada hipnoterapisnya, ada bikunya. Bante Kanti, cari perkara saja. Karena ini menyangkut mengenai pertama dokter fisik. Kedua adalah psikiater. Itu kemungkinan juga salah pandangan, itu perlu obat-obatan juga. Belum tentu manjur. Dia pergi hipnoterapis, mungkin ini masa lampau. Karena banyak hal-hal yang tidak baik dalam kesusilaan, kali ini adalah shock breaker-nya itu bikinan Taiwan barangkali gitu. Ada shock breaker bikinan Jerman ya, ada bikinan Jepang, ini mungkin bikinan Taiwan itu. Atau bikinan asam regas begitu, Jakarta. Dipakai sebentar udah jeblok gitu ya. Sehingga perlu diregresi. Sekarang kan sangat populer ya. Atau yang menggunakan pemahaman pendekatan Buddhis. Pandangan yang benar, pikiran yang benar, kemudian dengan meditation. Ya kita coba. Karena yang pasti penting adalah bahwa orang itu tidak bisa menanggapi change yang ada di luar. Tidak tahan, shock breaker-nya itu memang murahan. Jika kena lubang kayak begitu ya jeglok itu, begitu jeglok penumpangnya jeglok ke atas. Iya kan? Kalau shock breaker-nya rendah itu, ini saya pakai contoh yang mudah untuk Anda pahami. Jeglok kepalanya ke atas, jeglok lagi ke atas, lama-lama ya pusing, pening, nggak karu-karuan. Bante Kanti tidak selalu bisa menerimanya.
Ya oleh karena itu membutuhkan suatu effort besar. Beliau sudah usianya 83 tahun, jadi tidak mungkin lagi. Kalau diserahkan saya, ya pengalaman saya belum terlalu banyak. Mungkin perlu adanya suatu rehabilitasi stres, di mana integrated holistic pendekatannya. Dari segi fisik, dari segi batin, dan dari spiritual. Karena kita tiga komponen. Fisiknya, kemudian mentalitasnya, yang ketiga adalah spiritualitasnya. Dan kalau spiritualitasnya tinggi, kuat, fisik maupun mentalitas jauh lebih tangguh. Tapi kalau spiritualitasnya rendah, berat. Nah, kalau orang sudah sakit begitu, kadang-kadang tidak mudah diberikan pemahaman. Apalagi surat duduk meditasi, enggak secepat itu. Tapi ada juga yang berhasil. Ada yang berhasil juga. Anak muda depresi, kemudian suruh meditasi bersama-sama ibunya di Malang, ternyata dia berhasil mengatasinya. Karena apa? Pertama diberikan pemahaman yang benar. Kemudian baru diajarkan mengenai cara berpikir yang benar dengan cara diperkokoh dengan sama sati dan sama samadhi itu. Kita menggunakan pendekatan itu untuk membantu mereka yang sehingga anak itu menurut cerita yang terakhir dia bisa bebas dari ketergantungan obat. Karena setiap kali begitu depresi selalu dia bingung obat. Bahkan kalau obatnya ketinggalan, dia kaget. Saya juga dulu begitu. Karena darah tinggi. Kalau obatnya sudah ketinggalan, wah bingungnya setengah mati. Saya pernah ada di Jenewa, di konsulat di sana. Habis makan fondue. Fondue itu ada cheese, keju yang dicairkan, pakai roti begitu. Karena lahapnya habis banyak. Dampaknya apa ya? Karena serakah lah. Kapan lagi makan enak kalau enggak. Kemudian dampaknya tekanan darahnya naik. Saya ada di konsulat bersama-sama dengan teman lain. Wah, mulai jantungnya jedak-jeduk. Keringat dingin sudah mulai keluar. Itu bertambah buruk karena pil saya ketinggalan di hotel. Nah, kemudian saya cari teman saya yang punya gejala yang sama, punya sakit jantung. Enggak ada. Dia lagi pergi ke tempat lain, belum datang. Sudah saya terpaksa meditasi sebentar. Sudahlah, kalau saya kena serangan, enggak apa-apa. Sudah ada konsulat. Cepat aja akan dibawa ke rumah sakit. Tenang. Sampai teman saya datang, obatnya. Kenapa? Sudah mulai keringat dingin. Jadi kalau pikiran itu sudah tidak tenang, itu cepat sekali mempengaruhi fisik. Karena itu seringkali orang ketergantungan obat itu, begitu obatnya tertinggal, dia tetap sehat, tapi menjadi sakit mental dan fisiknya akan terkena. Dan itu membuat penyakit itu cepat sekali menyerang Anda. Jadi pendekatan Buddhis possible. Tetapi kadang-kadang bukan satu-satunya, harus kerjasama secara holistik dengan dokter yang lain. Karena kita harus tahu gejalanya. Para biku belum tentu tahu gejala-gejalanya begitu. Ya. Di Thailand memang ada spesialis penyembuhan rehabilitasi narkoba yang dilakukan oleh para biku di sana. Di sini belum ada. Bikunya masih sibuk bikin wihara, ya, cetak buku, ya, belum sampai ke sana. Kalau di sana kan bikunya banyak sekali ya, sehingga bisa spesialisasi ke wilayah-wilayah itu terjadi. Ya, demikian. Ya, Nama Budaya, selamat siang Bante. Ya. Nama saya Sela. Saya ingin bertanya mengenai perubahan yang telah diuraikan oleh Bante. Menurut pendapat Bante, dari perubahan yang baik atau yang buruk itu, adakah keterkaitan dengan pendewasaan dari perubahan tersebut? Baik yang buruk maupun baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Keterkaitan dengan pendewasaan. Ya. Tentu bahwa perubahan yang baik buruk itu berdekatan memang dengan pendewasaan. Tapi tidak berarti orang dewasa, orang tua itu cukup bijaksana, tidak selalu. Banyak orang tua yang melihat perubahan pemarah, enggak senang, banting-banting, sampai akhirnya dia sendiri stroke. Ada di Jakarta, ada umat di sana. Bapaknya itu punya watak itu, kalau dia lihat perubahan gampang meledak.
Dampaknya ya stroke. Sampai dia mati juga. Di Surabaya juga begitu itu. Dampak dari perubahan yang disikapi secara salah bisa korslet dan mati. Jadi pendewasaan tidak berarti harus sesuai dengan usia. Tetapi majority itu dikaitkan dengan pemahaman. Anak muda juga bisa memahami secara cepat dan bisa mengendalikan secara cepat. Ada juga orang yang bebal, dikasih tahu masih juga begitu. Kemungkinan karena memang genetiknya, warisan genetis, ya, pemarah dan sebagainya. Itu kadang-kadang hukum karma itu juga lewat. Gitu. Karena bapaknya juga pemarah, ibunya juga begitu. Anak dalam kandungan pun tidak akan kemasukan energi-energi yang sangat negatif. Tetapi bagi kita penganut agama Buddha yang sudah sering ke wihara, ada baiknya pengetahuan yang didengar itu dicoba diresapi, dipahami, kemudian diterima sebagai kebenaran dan dilakukan uji coba. Dan kalau uji coba itu dilakukan terus-menerus, maka keyakinan Anda akan kokoh. Inilah yang disebut sebagai sadha. Kalau tidak itu Anda tidak bisa membuktikan bahwa kebenaran Dharma itu memberikan suatu berkah. Nah di dalam pelajaran Dharma, kalau ada perubahan menyenangkan maupun tidak menyenangkan sesuai dengan Dharma, hendaknya disikapi dengan cara yang sama, yang seimbang. Kalau lagi dapat perubahan yang menyenangkan, wah kita tuh ngumpul gitu ya. Tapi kalau itu suka ngumpul, pada waktu menyikapi kejadian tidak menyenangkan, amba pun tenggelamnya tuh dalam. Karena seimbang gitu loh. Begini loh. Tetapi kalau Anda mempunyai sikap tenang terkendali, maka rata. Dapat, ya syukur. Nggak enak, biasa. Orang Jawa juga begitu, mempunyai suatu pandangan. Orang laki-laki, kalau istrinya meninggal dunia, nangisnya gogok-gogok nggak karuan, alamat mau kawin lagi. Karena apa? Dia tidak bisa mengendalikan diri. Nggak bisa kesepian. Biasanya diladeni, sekarang mau jalani sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri. Kalau dulu kan semua sudah disediakan. Sekarang kepengen rawon, ngerawon sendiri. Kepengen soto, dia nyoto sendiri. Begitu dia butuh endok, ngendok sendiri. Gak bisa, maka dia kawin. Tapi kalau seorang laki-laki ditinggal mati istrinya, kemudian tenang, menyapa, ya gak apa-apa, ini memang tenang. Seringkali orang mengatakan, loh lihat, suami kok gak sedih. Makanya orang Tionghoa kalau ada yang mati itu bayar tukang nangis zaman dulu ya. Supaya kelihatan sedih betul gitu. Nah kalau laki-laki tenang menghadapi istri meninggal, biasanya nggak kawin lagi. Karena dia sudah kokoh melihat anicca itu. Nah kalau wanita lain lagi. Kalau suaminya meninggal dunia, ya tenang-tenang saja karena dia biasa sendiri. Malah yang cerewet sudah nggak ada lagi kok gitu. Jadi lebih tenang, lebih kokoh wanita. Sehingga usianya biasanya relatif lebih panjang daripada usia pria. Karena pria nggak bisa mandiri di rumah sendiri, ya sudah tua, sendirian, kesepian ya. Mengapa laki-laki tua, kesepian itu suka kawin anak muda? Ya supaya menjadi ya untuk ngeroi lah, dia keroan sendiri nggak bisa. Kalau wanita masuk angin keroan itu masih bisa ke tukang pijet punya. Kalau pria rewel itu. Nah, di situ letaknya bahwa kalau menghadapi perubahan menyenangkan maupun tidak menyenangkan, hendaknya kita dalam sikap yang seimbang. Senang biasa-biasa saja, nggak usah excited, nggak usah mumbul. Tapi kalau sedih, ya jangan tenggelam dalam kesedihan yang dalam-dalam, karena itu akan ya membuat dia mati di dalam. Nah, keseimbangan ini yang dikatakan yaitu tadi maturity, kedewasaan. Ini yang dianjurkan oleh ajaran Buddha. Sehingga kita bisa bertahan menghadapi perubahan itu. Ya. Caranya tidak lain dengan vipassana. The only way. Itu yang membedakan agama Buddha dengan agama-agama lain. Maupun dengan meditasi-meditasi lain.
tidak akan sama dengan apa yang diajarkan sang Buddha. Karena keunikan dari Dharma itu ada di dalam Vipassana. Bukan di samatha. Ya, itu jawabannya. Terima kasih. Ya, cukup? Ya, karena waktu sudah pukul 11:10 dan pertanyaan terakhir ini akan menjadi suatu kesimpulan buat kita bersama di acara kita karena kebetulan pertanyaannya pas. Ya inilah kuncinya adalah yang terakhir, bagaimana kita bisa membuat perubahan itu menjadi indah, ya adalah dengan pendewasaan pikiran itu sendiri. Bagaimana kita bisa manage our mind, kita bisa menstabilkan pikiran supaya ya ikhlas, pasrah, batin dan tubuh kita menjadi lebih kuat menghadapi perubahan tersebut.